Saudara-saudari terkasih, renungan kita diambil dari Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah-perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini, yakni seseorang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang dilakukan oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi, menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Saudara-saudari terkasih, sabda Tuhan Yesus Kristus hari ini senantiasa mengingatkan kita akan jati diri seorang Kristen, yakni mengasihi. Apa yang dapat kita lihat dari pengajaran Yesus hari ini? Bahwa arus kasih dari Bapa melalui Yesus mengalir kepada kita. Dan kasih itu perlu kita teruskan kepada sesama kita. Rantai kasih itu berasal dari Allah Bapa sebagai sumber segala kasih. Bapa sendiri mengasihi Yesus, putranya terkasih, dengan setia melaksanakan perintah Bapa. Dan kesetiaan itu, kerahasiaan kasih Bapa itu ditolak oleh dunia dalam pengajaran-pengajaran Yesus. Dan Yesus sampai menyerahkan nyawanya. Tentulah saudara-saudari, pengalaman akan kasih Bapa melalui kasih Yesus memberi kita sukacita, bahkan sukacita penuh ketika kita tinggal dalam kasih-Nya dan menanggapinya. Bagaimana dikatakan Yesus menanggapi kasih itu? Katakan dengan jelas, setia melaksanakan perintah-perintahnya. Perintahnya yang baru ialah, hendaklah kamu saling mengasihi. Dalam kasih ada persahabatan, dan sahabat itu akan semakin membuat kita terus-menerus untuk tinggal dalam kasih, memperbaharui kasih itu. Dan kasih yang diperbaharui itu terus-menerus akan berbuah. Saudara-saudari, kita mengenal dan mengalami banyak kasih, ungkapan-ungkapan kasih kita. Dan pertanyaan penting atas kasih itu ialah, bagaimana kita terus-menerus membaharui kasih itu agar semakin berbuah dan semakin menghasilkan sukacita
bagi orang-orang yang kita kasihi. Tentulah yang harus diperbaharui ialah relasi satu sama lain harus senantiasa dipupuk. Relasi yang baik tentulah akan membuat kita semakin memahami kasih apa yang dapat kita alami dari seseorang. Terhadap Yesus, kita selalu mengatakan mengasihi Yesus. Tetapi kesadaran yang terpenting ialah bahwa pertama-tama Tuhan Yesus telah mengasihi kita semua. Dan kasih yang kita alami, anugerah hidup sehari-hari, tatkala kita mengalaminya, bahkan memberi kesaksian, harus juga itu terus-menerus kita teruskan dengan berbagai pembaharuan cara agar membawa sukacita. Yang terakhir, saudara-saudari terkasih, bahwa perintah untuk mengasihi itu akan membawa sukacita itu secara penuh dalam diri kita. Itu artinya bukan hanya janji-janji kosong, tetapi dalam perjalanan kita, perhatian yang tulus, kasih yang kita berikan secara tulus itu memang akan membawa sukacita bagi kita sendiri, pun bagi mereka yang mengalami kasih itu. Dengan itulah kita telah memberi nyawa, jiwa kita, keutuhan diri kita, ketulusan kita. Maka di dalamnya tidak akan ada penyesalan. Semoga kita semua, Anda, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bukan orang yang saat ini menyesal karena perbuatan kasih-Mu, karena perbuatan baik-Mu. Mari kita tetap saling mengasihi, dan mari kita tetap berjuang untuk mengasihi yang membawa sukacita dan meneruskannya agar sukacita itu berbuah. Amin.